Assalamualaikum Bu Ernita. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa ya Bu? Kok hari ini Ibu menjumpai saya? Begini Bu Ernita, saya sebenarnya punya sedikit kendala. Iya Bu, kendala Beberapa apa hari ini itu? saya melihat, iya Hmm, Bu, saya itulah ada kendala bukan? Makanya saya ingin menjumpai Ibu Ernita. Apakah Ibu punya waktu Bu? Saya mau curhat Bu. boleh Ibu. Saya selalu punya waktu ini untuk Ibu. Kira-kira Ibu Hmm, maunya di mana? Apa di ruang kelas saya saja atau di kantor atau di mana Ibu? di tempat yang tidak ramai orang aja lah Bu ya. Karena saya mau curhat Bu, takutnya nanti didengar sama orang lain Bu. Iya Gimana Bu? iya. Di Boleh. di ruang perpustakaan aja Bu ya. Itu suasananya Boleh juga Ibu. lebih Ya. nyaman. Iya, Yuk Bu, boleh. kita ke sana. Ayo. Begini Bu Ernita, Iya. jadi sebenarnya saya memiliki sedikit kendala di dalam kelas. Saya melihat ada beberapa siswa saya itu masih malas belajar dan saya juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Hmm. Ceritanya Oh, itu Bu, malas mhm. belajarnya ketika pelajaran Ibu atau ketika ada pembelajaran yang lain atau bagaimana Ibu? Ya Bu, ini selama pantauan saya melihat ternyata hanya siswa-siswa itu aja yang memang malas belajar Bu. Bukan hanya dengan pelajaran saya saja, dengan pelajaran lain juga mereka agak malas gitu Bu. Tapi yang sudah saya lakukan itu saya ini mendekati mereka, menanyakan kenapa mereka tidak mau belajar. Ya, Tapi mereka mengatakan, nggak apa-apa Bu, saya belajarnya besok aja Bu. Ketika perjumpaan untuk pertemuan berikutnya ternyata mereka juga masih malas belajar Bu. Jadi saya bingung nih bagaimana dengan anak ini. gini Bu, selama ini Ibu kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membangun atau memotivasi agar murid-murid yang Ibu yang tadi yang masih malas belajar agar mau belajar, apa yang selama ini sudah Ibu lakukan? Begini Bu, kalau untuk hal yang sudah saya lakukan itu, saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan IT, Ibu. Misalnya Ya, menampilkan presentasi dengan menggunakan Canva, biar anak-anak ini tertarik lah, bukan? Kan anak-anak biasanya dia suka dengan gambar-gambar, biarpun mereka udah SMA. Kemudian saya juga mencoba uh, menerapkan aplikasi Quizizz. Saya mau buat ulangannya pakai aplikasi Quizizz, Bu. Biar mereka itu nggak ya. capek-capek lagi menulis dan langsung melihat skor nilai mereka di papannya, Bu. Habis itu, Bu, saya juga pernah membuat ini, Bu, Kahoot. Aplikasi Kahoot itu juga pernah saya coba, Bu. Selain itu ada juga saya coba aplikasi Word Wall, Bu. Wah, ada beberapa aplikasi lah yang pernah saya coba. Tapi itulah Bu ya, biarpun saya sudah mencoba menggunakan media berbasis IT, ternyata itu juga tidak bertahan lama Bu. Jadi apa? Uh, Mereka tuh masih ketika saya memberikan dengan media itu cuman minat belajarnya meningkat. Ketika tidak ada lagi media pembelajaran itu mereka udah nggak mau belajar lagi. Jadi Berarti sebenarnya yang harus saya lakukan, saya bingung juga, Bu. berarti sudah banyak aplikasi yang sudah pernah Ibu lakukan, ya Bu ya? Iya, Bu. Ini kalau selain aplikasi tersebut Ibu, Mhm. apalagi yang sudah Ibu lakukan untuk dapat menarik minat belajar dari siswa-siswi Ibu? Selain Ibu menggunakan beragam macam aplikasi, karena kalau
dari cerita Ibu tadi, dari Iya penggunaan aplikasi tersebut, iya, mereka, tidak tidak seterusnya berlanjut untuk, mau belajar, tetapi cuman ketika Ibu melakukan, pembelajaran dengan menggunakan beragam aplikasi tersebut. Nah Ibu, selain dari penggunaan aplikasi, ada nggak kira-kira solusi dari Ibu yang akan Ibu terapkan selanjutnya untuk dapat meningkatkan minat belajar mereka? Gimana Ibu? iya Bu. Saya pertama mungkin yang tadi saya sudah mencoba menggunakan media berbasis IT, karena saya melihat memang kalau untuk siswa sekarang semuanya mereka menggunakan gadget. Kemudian saya juga terpikir mungkin dengan menggunakan aplikasi itu bukan salah satu alternatif yang paling memberikan efeknya Bu ya. Jadi saya juga berencana ingin mengkaji minat dan gaya belajar mereka Bu. Mungkin ketika saya tahu minat dan gaya belajar mereka, saya bisa membuat media pembelajaran yang sesuai. Iya. Karena biarpun saya menggunakan IT yang berbagai aplikasi, kalau memang minatnya itu tidak tersentuh, saya rasa mereka tidak akan mau belajar juga, Bu. Ya, berarti Ibu mau mengetahui bagaimana minat belajar dan gaya belajar mereka ya. Iya, Bagaimana cara Ibu untuk bisa mengetahui minat belajar dari siswi Ibu yang masih malas tersebut? Cara Ibu ini melakukannya bagaimana itu? pertama Bu, saya akan mencari referensinya dulu Bu ya. Saya di internet atau ada aplikasi-aplikasi yang memang khusus mengkaji tentang gaya dan minat belajar dari siswa. Kemudian setelah itu saya aplikasikanlah ke siswa, memberikan bisa melalui Google Form biar saya tahu ini mereka ini gaya belajarnya jenis apa dominan kinestetik atau dominan visual ataupun dominannya auditory. Jadi ketika saya sudah mendapatkan hasil dari gaya belajar itu, mungkin saya nanti bisa lah membuat media yang sesuai, Bu. Dan selain itu juga saya mungkin, Bu, selain mengetahui gaya dan minat belajar mereka, saya juga ingin konsultasi dengan orang tua mereka, bagaimana kebiasaan anak-anaknya di rumah. Karena saya melihat yang malas-malas belajar ini terkadang tertidur di dalam kelas juga, Bu. Iya, Ibu ya. Berarti tadi Ibu akan mengidentifikasi dulu ya, Ibu. Iya, Kemudian Ibu akan berkonsultasi dengan orang tua siswa. mhm. Nah Ibu demikian. Kapan ini rencana Ibu akan melakukan yang Ibu katakan tadi? Ya rencana saya Bu, dalam minggu ini saya akan melaksanakan menguji minat dan gaya belajar siswa Bu. Karena kalau ini saya terus biarkan, ini ditakutkan pembelajaran yang terjadi juga akan semakin tertinggal mereka Bu. Jadi lebih cepat saya lakukan maka hasilnya juga akan lebih bagus lagi Bu. Karena Iya, mungkin dengan gaya belajar yang tepat, dengan media yang tepat, siswa itu mau belajar ya Bu. Saya harus iya, mencoba. iya bisa itu Bu, Mukia bisa Ibu coba. Nah, mana duluan yang mau Ibu coba ini di antara dua solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yang pertama saya menguji minat dan gaya belajarnya dulu. Mengidentifikasinya dulu ya Bu. Hmm, Kemudian baru selanjutnya Ibu berkomunikasi dengan orang tua murid. iya Ah, Bu. rencana Ibu untuk berkomunikasi dengan orang tua murid ini bagaimana caranya ya Bu? Rencana saya Bu kalau berkomunikasi dengan orang tua, kebetulan Bu ya, karena Mm-mm. saya juga wali kelas di kelas tersebut, jadi saya punya biodatanya dan nomor-nomor HP orang tuanya. Jadi Iya. siswa-siswa yang masih malas belajar itu saya akan mencoba menghubungi
ibunya atau ayahnya, Bu. Saya akan menanyakan langsung bagaimana, si anak tersebut di rumah. Kalau memang ada waktu, saya akan panggil ke sekolah, Bu. Iya. Berarti Ibu akan, menghubunginya lewat telepon. Iya, Kemudian, Bu. Ibu akan mencoba memanggil orang tua mereka ke sekolah. Rencana Selain saya dari begitu. iya, selain dari Ibu, tadi menghubungi lewat telepon, memanggil sekolah, Ibu, rencana Ibu selain dari cara berkomunikasi dengan orang tua mereka, bagaimana lagi nih, Bu? Mhm. Yang pertama tadi sudah mengetahui gaya gaya dan minat belajar, kemudian saya juga sudah menghubungi orang tuanya, mengetahui. Jadi Iya. rencana saya akan kaji dulu, Bu, hasilnya. Apakah ada hasilnya atau ada peningkatannya, setelah saya mengetahui minat dan gaya belajar dan menerapkan media yang sesuai dan mengetahui kebiasaan mereka melalui orang tuanya. Jadi saya kaji dulu, Bu, saya pantau dulu bagaimana perkembangannya, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang ada perubahan, berarti, alternatif solusi yang saya tawarkan tadi bisa berjalan dengan baik, kayak gitu, Bu. Tapi kalau memang alternatif solusi yang saya tawarkan tadi belum berhasil, berarti saya harus mengkaji kembali, mungkin ada hal-hal lain yang memang perlu dilakukan. Iya. Ah, nanti Ibu setelah Ibu melakukan ini yang sudah Ibu terapkan tadi, Ibu boleh nanti konsultasi dengan saya lagi ya, bagaimana hasilnya, apakah sudah meningkat minat belajar siswa-siswi Ibu atau bagaimana. Tetapi saya selalu mendukung setiap rencana untuk perbaikan belajar dari siswa-siswi kita ya Ibu di sekolah ya. Saya Iya, selalu Bu. mendukung semua yang akan Ibu lakukan. Ibu tinggal memberitahukan saya, nanti setelah Ibu melakukannya, Ibu kembali boleh menemui saya dan akan kita coba lagi. Jika memang hal yang sudah Ibu lakukan masih belum menjadi perbaikan yang 100% ya Bu, nanti boleh Iya, Bu. Ibu konsultasi kembali dan akan kita coba lakukan lagi hal-hal yang menurut Ibu yang lebih baik untuk perbaikan ke depannya. Ya Iya, gimana Bu. Bu? Iya, Bu. Saya setelah berkonsultasi dengan Ibu Ernita, perasaan saya menjadi lega, Bu. Karena dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi membuka pikiran saya harus melakukan apa supaya siswa itu mau belajar, Bu. Jadi saya juga akan mencoba apa saja tadi solusi yang udah saya tawarkan dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian nanti ketika ada hasilnya saya akan mencoba eh, menyampaikan kepada Ibu Ernita bagaimana hasil dari hal yang sudah saya terapkan itu, Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Ernita atas kesempatannya hari ini mau mendengarkan curhat dari saya, Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu boleh curhat lagi dengan saya ya Bu ya. Iya, Bu. Makasih banyak, Bu ya. Iya, Yuk, iya. Bu, kita kembali ke kantor, Bu ya. Iya, yuk Bu. Yuk, yuk, Bu. Iya. Uh, Dulu. kita istirahat sebentar atau kita lanjutkan terus? Eh, Berapa waktunya? 14 menit. Oh berarti nggak apa-apa lah ya. Cuma 1 menit kurang. 14 menit. Sekarang udah pas jam 15 ya Bu ya. Iya, boleh deh, Bu, langsung aja lah, biar Boleh. enak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Ernita. Apa kabar Bu Ernita hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini baik. Cuman kan Bu, Iya, Bu. saya hari ini sedikit ingin curhat lah sama Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh, tentu saja boleh Bu Ernita. Kebetulan saya hari ini memiliki banyak waktu luang. Ibu Ernita mau curhat tentang apa? Sebenarnya sih Ibu ini tentang pribadi juga.
tetapi menyangkut kerja kita di sekolah juga ini Bu. Cuman saya sepertinya senang untuk bercurhat sama ibu, lebih enak curhat dengan ibu lah daripada dengan teman-teman yang lain. Boleh ya Bu? Boleh Bu, nggak masalah. Oh iya Bu Ernita, kita duduknya di mana ini? Apa di kantor guru atau di ruangan yang lain aja Bu? Kalau di kantor guru, kalau lagi jam kerja seperti ini Bu, sepertinya boleh Bu di kantor guru karena kan nggak ramai kawan yang lain. Kita di Boleh ya Bu kantor ya? aja ya Bu. Iya. Oh iya, ke kantor guru Ayo Bu, aja Bu. kita kantor aja. Yuk, yuk, yuk Bu, yuk, yuk. Iya. Gini Bu, Mm-mm. selama beberapa hari ini, Iya jadi Bu. kan saya sering mendengar isu-isu yang kurang menyenangkan atas diri saya. Dan isu-isu tersebut saya terima dari teman saya, teman kita juga yang lain, Bu. Tetapi tidak semua teman kita. Ada seorang teman, saya tidak sebutkan juga namanya ya Ibu. Jangan nanti Mm-mm. teman kita itu malu mungkin karena Ibu mengetahuinya. Jadi teman yang saya satu lagi ini Bu memberitakan kepada saya bahwa ada teman saya yang lain yang kurang menyukai saya. Katanya Bu, saya Mm. itu seperti sombong, seperti merasa saya lah yang bisa semuanya. Jadi kata teman Mm. saya yang satu lagi Bu, ini cerita dari kawan saya juga. Jadi Bu, terkadang saya kan merasa ini kenapa ya Ibu itu ngatain saya seperti itu, memang apa sebabnya? Kan seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. gimana ya Bu, apa ini uh, isu yang benar atau memang isu yang sedang dibuat-buat? Mungkin nanti perkataan teman kita yang satu lagi ini perkataannya tidak sampai seperti itu, jadi ditambahkan oleh teman yang menyampaikan kepada saya. Jadi saya harus bagaimana ini Bu? Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar berita-berita itu tentang Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Iya, kalau yang saya rasakan tentunya saya tidak suka ya Bu kalau diomongin di belakang. Kalau memang dia tidak menyukai saya atau merasa saya itu terlalu merasa pintar, boleh langsung menjumpai saya atau memang ada kesalahan yang saya lakukan, dia boleh menegur saya secara langsung Bu. Saya maunya seperti itu. Kalau seperti ini dibicarakan di belakang, tidak enak perasaannya Bu. Berarti Kesal Ibu juga. merasa, ya, berarti Ibu merasa kesal dengan pemberitaan-pemberitaan yang Ibu dengar itu ya, kabar-kabar Iya Bu. miring tentang Ibu. Eh, Apa yang akan Ibu lakukan terkait hal tersebut? Rencana saya ya Bu, Hmm? mungkin saya akan melaporkannya kepada kepala sekolah. Jadi nanti kalau dari teguran kepala sekolah, Hmm? kan teman kita itu akan menghargainya. Jadi seperti maulah mendengarkan teguran dari kepala sekolah. Kalau kita langsung yang Hmm. tegur ataupun teman lain yang tegur, kan dia agak acuh juga Bu. Rencananya sih seperti Hmm. itu. Oh, berarti Ibu ingin langsung menceritakannya kepada kepala sekolah. Apakah Iya, ada alternatif lain Ibu untuk mengatasi hal ini? ada juga kira kalau saya langsung kepada kepala sekolah, sepertinya Hmm? nggak enak juga ya Bu ya. Saya mau mau tanya dulu deh sama sahabat dari teman kita yang itu, sama teman dekatnya dulu. Benar Sama nggak? teman. Iya, benar nggak yang dia sampaikan tentang diri saya, yang tidak dia sukai tentang diri saya, benar nggak dia pernah bercerita tentang saya kepada teman dekatnya? Biasanya kita Bu, kalau sesama teman dekat kan saling curhat juga, seperti saya sama Ibu lah, Iya, curhat, solusi. curhat, saya curhat. Iya, tentu dia seperti itu juga, tetapi saya kira seperti juga jangan langsung kepada kepala sekolah ya Ibu. Jadi
bagaimana cara Ibu itu menggali informasi dari teman dekat kawan Ibu itu? Ya, kalau dari teman dekatnya, kalau saya lihat sih, Mhm, ibu tersebut mhm, orangnya bisa kita percaya, Bu. bisa dipercaya. Maksudnya ini bisa dipercaya, dia orangnya tidak banyak bicara, orangnya banyak Mmm, diem. Jadi banyak tentunya dialog. kalau biasanya orang yang banyak diem itu uh, nggak pandai berbohong ya. Kalau kalau berbohong itu kan berbelit-belit karena nggak banyak nggak banyak ngomong dia, Bu. Maunya ngomongnya Orangnya diam ya, Bu, wajar ya? gitu ya. Tentu dia nanti bisalah kita tanya itu. Mhm. Kemungkinan, kapan Ibu rencananya akan, menanyakan langsung kepada teman dekat dari kawan Ibu itu? Kemungkinannya saya akan tanyakan dulu dalam 2 hari ini, Bu. Hari Nanti ini? kalau ya kalau memang dalam 2 hari ini saya sudah mendapatkan informasi yang benar, kalau Mhm, memang dia seperti itu, karena saya dengar mhm, ceritanya ini bukan selama ini tugas saya sebagai saya kan wali kelas, Bu. Jadi wali kelas Ibu? iya, Mhm, terkadang ibu kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada saya dan ketika saya melakukan tugas tambahan, tentunya saya kan akan mendampingi ibu kepala sekolah. Nah, iya, Ibu, jadi kelas saya kan kosong, Ibu. Rupanya mmm, kelas saya kosong itu yang masuknya ibu yang suka bercerita tentang diri saya ini, tentang kejelekan saya. oh Ibu itu yang gantikan? Mhm, Ya, mhm, ibu tuh yang gantikan. Seringlah dia gantikan, Bu. Kemudian, terkadang juga ketika saya piket. Nah, ketika saya piket, katanya saya itu tidak menjaga tugas piket, sering lalai dalam piket. Kalau dikatakan untuk sering lalai dalam piket, saya rasa itu tidak benar juga, kan Ibu lihat juga, tidak benar juga itu lalai dalam piket. Saya berpikir untuk diri saya sendiri, Bu. Karena kalaupun ketika piket saya tidak mengadakan piket, itu pun ketika saya bersama ibu kepala sekolah. Nah, ibu kepala sekolah terkadang mhm, mengajak saya untuk ikut rapat, terkadang memberikan tugas untuk melakukan melaporkan sebuah laporan, mengetik laporan dan sebagainya, Bu. Jadi mhm, piket pun guru itu yang menggantikannya karena saya juga nggak tahu kok bisa uh, dia yang selalu menggantikan saya. Sedangkan yang menjadi alternatif atau pengganti saya semuanya dari mhm, ibu kepala sekolah. Setiap saya tidak ada, siapa yang akan masuk, siapa yang akan menggantikan saya, ibu kepala sekolah yang memberi solusinya, Bu. iya, Nah, jadi akibat itu mungkin ya, Bu ya. mmm. Jadi ketika Ibu tidak bisa piket, kemudian tidak masuk ke kelas, siapa Bu yang menyampaikan itu kepada ibu guru tersebut? Apakah ibu yang bersangkutan atau kepala sekolahnya yang menyampaikan bahwa ibu tidak bisa masuk? Iya, ibu kepala sekolah, Bu, tapi bukan saya menyampaikan, ibu kepala sekolah menyampaikan pada Mmm, guru yang lain. oh Nah, menyampaikan kepada guru yang lain. guru yang lain nanti dia Mhm, sampaikan kepada ibu itu. oh Seperti begitu itu, Bu ya. Bu. Iya. Berarti saya menangkap bahwa, mmm, ada memang ada sesuatu hal yang dipermasalahkan gitu Bu ya. Dah selain tadi Ibu sudah menawarkan 2 solusi, yang pertama Ibu melaporkan kepada kepala sekolah, kemudian Ibu akan mencoba, bertanya kepada kawan dekat dari teman Ibu tersebut, adakah langkah yang lain yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Kalau langkah yang lain, mungkin Mhm, nanti saya akan langsung bertanya kepada, kawan saya yang, menyampaikan isu-isu tersebut, Bu. Saya akan mmm, langsung menjumpai dia dan akan saya tanyakan, kenapa dia mengatakan benar nggak yang dia bicarakan tentang diri saya? Atau memang dia tidak pernah mengatakannya, cuman isu yang dilebih-lebihkan oleh teman kita yang lain. mmm. Bagaimana cara Ibu menyampaikan dan di mana kira-kira, tempat yang cocok untuk, menyampaikan unek-unek Ibu itu? Dengan teman saya itu, Bu, ya. Iya,
Kalau misalnya langsung kita jumpai dan langsung kita tanyakan kan nggak mungkin juga Bu, dia pasti nanti, Mhm. agak apa, agak terkejut lah Bu. Mungkin saya Mmm, nanti akan menanyakan, ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah seperti misalnya ketika ada WOT Bubur Asyura, ketika kegiatan, TET APAM, kan, sekolah kita Bu sering melakukan tuh budaya sekolah kita. Ya, iya. mungkin ketika kegiatan itu Bu, jadi kawan-kawan kita yang lain kan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, Mhm. sambil apa ini, sambil kita sama-sama wot-wot buburnya, bubur Iya. itu, nanti Mhm. kita singgung sedikit lah Bu, masalah itu. Tentu dia akan jawabnya secara rileks juga, nggak sampai terkejut. Mungkin seperti itu Bu. Mmm. Berarti suasana yang Ibu tawarkan itu ketika ada suatu kegiatan di lingkungan sekolah, misalnya Iya. tentang pembuatan bubur Asyura. Nah, bagaimana gaya bahasa yang Ibu, akan gunakan? Tadi Ibu menyampaikan apa tadi, Bu? Apa dalam santai, ragam santai, atau ragam yang ngegas terus karena Ibu Iya, kesal dengan, pendapat teman Ibu itu, atau bagaimana, iya. Nggak perasaan yang akan Ibu ungkapkan nantinya? Enggak secara kesal lah Bu, secara santai sambil ngomong-ngomong, "Ini gimana kabarnya hari ini?" "Baik Ibu," mungkin seperti itu. "Ini cara kita membuat bubur Asyura apa sudah benar ini seperti ini?" Ataupun nanti, "Coba, Ibu lah yang mengadu biar saya yang masukkan santannya." Sambil ngomong-ngomong seperti itulah Bu, sambil santai, sambil berseloroh, seperti itu. Oh iya, berarti suasana yang akan Ibu buat itu dalam suasana yang santai. Iya. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan Iya terkait Bu, ini permasalahan Ibu dengan terkait permasalahan ini gimana? nanti Mhm, kalau saya sudah lakukan, solusi yang saya sampaikan tadi Ibu, mhm, pertama nanti saya akan tanyakan dulu kepada teman dekat kawan saya iya, itu, kemudian yang mhm, kedua saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah, saya akan iya. laporkan kepada ibu kepala sekolah, supaya nanti ke depannya ibu kepala sekolah jangan selalu menyuruh teman saya yang ini Bu, mungkin dia terbeban Bu ya, selalu dia yang menggantikan saya. Nah, nanti yang terakhir saya Mhm. akan, langsung menanyakan kepada teman saya yang ini. Nanti Bu setelah ada perkembangannya, setelah saya tahu nanti jawaban dari yang saya lakukan, saya akan mencoba, konsultasi lagi sama Ibu, saya akan curhat kembali nih dengan Ibu Mekiat yang sudah Iya, saya boleh boleh. boleh ya Bu Mekiat ya? Boleh, tentu saja boleh. Bagaimana perasaan Bu Ernita setelah, curhat dengan saya? Wah Ibu, setelah curhat seperti ini kan, tadi Mhm, sepertinya saya belum punya solusinya. Jadi saya agak masih terbeban, bagaimana ini nanti mungkin tambah hari bisa-bisa saya nggak sekolah Bu, karena dibicarakan seperti itu ya Bu ya. Tapi setelah curhat dengan Ibu, perasaan saya sudah lega Bu, pikiran saya jadi tenang. Ini berarti ini saya harus seperti ini. Wah Ibu, terima kasih nih sudah mau mendengarkan keluhan saya karena sudah mau didengarkan aja oleh ibu, saya merasa sudah saya senang, lepas semua beban yang ada di kepala saya ini Bu. Aduh, saya sepertinya lega hari ini Bu. Seperti itulah Bu. oh berarti Ibu Ernita sudah merasa lega, sudah masalah yang dihadapi tadi juga sudah menemukan solusi, Iya, yang akan Ibu terapkan nantinya ya untuk iya menyelesaikan, Ibu. permasalahan nanti. Iya Bu Ernita, nanti ketika Ibu sudah menyelesaikan dengan rencana Ibu, jangan lupa Bu ya diceritakan kembali kepada saya bagaimana, perkembangan dari masalah yang sedang Ibu hadapi itu. Iya Bu. Mhm. Udah Bu, ini udah nih, udah cukup nih, ini pun kayaknya guru sudah istirahat, sudah mau masuk nih Bu. Iya iya Bu. Yuk Bu. Ayo kita balik Iya, lagi. Ini iya Bu. pun udah jam berapa ya Bu ya? Udah cukup ya Iya, Bu ya? Iya. mhm. Nanti lah Bu ya, kapan-kapan lagi nanti kita curhat lagi. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Iya. Isi diri latihan coaching. Nama CGP Ernita SPD.
Nama sendiri ya kan, Bu? Iya, nomor sendiri. Kemudian refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Itu adanya kemitraan antara dua rekan guru dan bisa dengan leluasa menyampaikan keluhan-keluhan dari coach kepada coach. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu bagaimana cara seorang coach dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali segala kekuatan atau kompetensi yang dimiliki oleh coach. Kompetensi. Ada yang salah dari baca dah ketahuan salah. Jadi tak tampak. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Bukan kucing ya, coaching. Kucing. Yang kucing. Coaching. Itu sebelum melakukan coaching, coach harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari kata-kata kunci yang disampaikan coach. Kemudian coach juga harus mampu untuk mendengarkan segala keluhan dari coach. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Itu saya akan terus mencoba melakukan latihan coaching, jangan salah baca, Kucing. Kucing. coaching agar lebih mahir dalam mendengarkan dan menemukan kata kunci. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega, menjadi plong, pikiran saya merasa tidak terbebankan lagi walaupun solusi yang saya sampaikan belum saya terapkan. Ya, seperti itu, Bu. Oke, Bu Ernita. Iya. Berarti nanti kita komentarnya nanti aja lah, Bu ya. Ah, Presentasi aja dulu. iya. Baik, berikutnya saya juga akan menyampaikan refleksi diri. Iya. Refleksi diri latihan coaching, nama CGP Mikial. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan yang terjadi antara saya dan Bu Ernita sudah berjalan baik. Ibu Ernita menyampaikan masalah yang sedang beliau hadapi terkait adanya rekan guru yang berbicara buruk tentang beliau. Saya mengkaji dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya, coba Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu alami, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut, bagaimana perasaan Ibu ketika peristiwa itu terjadi, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain 2 alternatif solusi yang Ibu tawarkan, adakah alternatif solusi yang lain? Kapan dan di mana Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana Ibu menyampaikan kepada teman Ibu? Yang pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Banyak hal yang perlu saya tingkatkan lagi dalam melakukan praktik coaching ini. Saya harus menggali lagi solusi yang ditawarkan oleh coach dengan mengajukan pertanyaan bermutu, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Berikutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Saya akan melakukan dengan penuh perhatian, fokus pada setiap pernyataan yang diberikan oleh coach. Saya akan terus menyimak dan menggali lebih dalam lagi. Saya tidak akan memberikan masukan atau saran terhadap coach. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus mengasah kemampuan saya untuk bisa memberikan pertanyaan yang bermutu
untuk Koci sehingga Koci mampu menemukan solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Selanjutnya, tuliskan umpan balik dari Koci Anda. Pertanyaan untuk Koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Tanggapan dari Koci merasa lega karena telah menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, Koci juga bisa menemukan solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Oke, Bu Ernita. Ini Iya. tadi. Udah. Udah. Setelah ini, Oh, kita saling kasih komentar aja, Bu. ya Ini siapa duluan? Bu boleh Ernita dulu. Ibu duluan. Tadi, jadi kan Bu, kan ada ketika kita lihat video yang mana ya, yang kemarin ya kalau saya nggak salah, Ya. kan ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, misalnya apa, kapan, siapa, bagaimana. Iya. Yang tidak boleh ditanya itu mengapa, Mengapa? apalagi sudahkah, apalagi ya, ada 2 ya kalau saya nggak salah Iya. ya. Tadi saya sempat mendengar Ibu Melanita menyatakan apa yang sudah Ibu lakukan. Berarti itu kan sebenarnya pertanyaan yang tidak boleh diajukan karena mengkajinya ke situ apa yang sudah Ibu lakukan. Harusnya pertanyaannya apa yang akan Ibu lakukan gitu. Jangan yang sudah Makan ya. yang dilakukan karena memang posisinya dia belum melakukan. Iya. Ya, ya, ya. Yang selain tadi, Refleks ya. iya memang itu kok spontanitas Bu, kadang kita nggak berpikir udah apa yang keluar terus. Iya, iya. Habis itu kalau yang dari segi Tirta berarti tujuannya udah ada Bu ya. Tadi udah tujuannya udah jelas apa yang ingin diceritakan. Kemudian dari segi apalagi identifikasi juga sudah ada juga kenapa siswa itu malas belajar, mungkin tadi udah juga dicoba digali Bu ya. Iya. Rencana aksi juga sudah ada tadi, apa yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab juga sudah ada, kapan dalam waktu dan kapan akan dilaksanakan, dengan siapa terlibatnya. Jadi memang kalau dari segi alur cerita sudah ada Bu. Begitu Bu Oh, Ernita. oke. Kalau saya itu untuk Ibu Mukial, tadi sepertinya bukan sepertinya, memang tadi yang kita bicarakan itu mengenai murid yang masih malas belajar ya. Dan Ibu bercerita tentang banyak hal yang akan Ibu lakukan. Jadi kan ada tadi yang saya bukan saya tanyakan, tetapi mana ya, jadi ada pertanyaan saya yang jawaban dari Ibu itu maksud dari yang saya tanyakan tidak benar dari jawaban dari Ibu. Oh, nggak sesuai dengan jawaban. Saya mengarahkannya, Ibu menyampaikannya seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Misalnya Ibu akan melakukannya kemana, tetapi Ibu ceritanya lain lagi. Saya sudah nggak ingat juga tadi kan, sampai itu lanjutannya ketika saya sedikit bercerita, baru Ibu sampai di situ. Baru kena sampai situ. Tapi kalau di alur tirtanya kita sudah sudah bisa. Udah Kalau menurut bisa ya. kita, iya. Kalau Menurut orang nggak tahu. Iya. Tapi nanti kalau menurut penilaian dengan Ibu, nggak tahu juga Nggak tahu ya. nih, iya mungkin alur tirtanya udah bukan lagi tirta nanti jadinya tarapa mungkin duluan, tujuannya di akhir. Nah, itulah tadi yang sedikit dari yang Ibu Mukia sampaikan. Tapi semuanya ini udah bagus nih kita nih. Kita harus bisa berbangga diri dulu.
Ya, ya kan menurut sendiri ya, harus ini, kan harus kasih apresiasi untuk diri sendiri. Iya. Supaya nanti kita sudah usaha nih seperti ini. Penilaiannya Mhm, semoga tidak tidak apa, tidak mengecewakan dari usaha. iya. Tidak Semuanya mengecewakan. juga bagus. Iya. Jadi kayak Memang mana bukan untuk, apa ya, untuk membuat pertanyaan bermutu itu agak agak sulit. gimana ya, nggak Hmm, sulit karena kita kan memang mengoreksi, mengkaji, menggali lagi, iya, iya. apa yang harus dia lakukan gitu, apa yang kalau kita praktekkan nanti kita kayak mana ya, bisa nggak Tapi ya kalau jalan? iya, kalau saya Bu lebih mudah kayaknya kalau anak-anak yang menjadi coachnya. Mmm, Kayaknya kan kan berbeda Bu, anak-anak sama ini iya, aku, sejawat. Mungkin ada orang yang tidak ingin, apa ya Bu ya, tidak ingin terlalu mengungkapkan kayak gitu. iya. Ada hal yang Mhm. memang dia pendam yang nggak mau diungkapkan. Jadi solusi yang ditawarkan ya itu-itu aja gitu. Iya, pas oh iya, Disuruh masuk lagi sama ibu. iya. Kalau menurut Ibu Mutia, apa lebih mudah menjadi coach atau coacher? Kalau menurut saya sih lebih mudah jadi coach aja. Karena kok coach ya udah bebas aja bercerita, Iya, seperti kita kita, heeh. kasih solusinya ya, Bu. Kalau Iya, dulu mhm, iya, kalau dari coach yang kita lakukan dulu, kita yang mhm, kasih solusi terus, biasanya. iya. Nah, kalau Emang ini ya jadi teman curhat emang kayak gitu, "Nih kamu iya, harusnya gini gini," iya, gitu kan. ini sebaiknya Atau kan kayak gini. mmm, Kita yang kasih cara pemecahan masalahnya. iya Bu Tapi kalau Erika. sekarang jadi coach itu berarti susah juga ya, karena ditanya sama coach, nggak jadi berpikiran gitu. Apa ini, Bu apa Renita, lagi yang mau kalau ditanya begitu gitu ya. saya boleh ke pasar ya, kembali ke Oh iya pasar Bu, ya. iya iya. Iya iya iya, Bu. Yuk yuk, kita kembali. Kembali ke laptop.